050123770. Nah, di video kali ini saya akan mendemokan tentang variabel, setelah itu tipe data, selanjutnya penerapan SQL pada PL/SQL, selanjutnya tentang conditional sentence dan basic loop. Nah, langsung saja. Mata kuliah ini adalah mata kuliah basis data, sistem basis data. Nah, pertama-tama kita akan membahas tentang variabel. Nah, dalam PL/SQL, variabel adalah nama yang berarti dari lokasi penyimpanan sementara yang mendukung tipe data tertentu dalam suatu program. Nah, sebelum menggunakan variabel, kita harus mendeklarasikannya terlebih dahulu di bagian deklarasi blok PL/SQL. Nah, seperti pada bahasa pemrograman lain, usahakan pembuatan variabel mudah dimengerti dan harus kurang dari 31 karakter dan dimulai dengan huruf ASCII. Nah, penamaan variabel pun juga tidak sembarangan, yaitu untuk tipe datanya varchar, maka gunakan v underscore nih. Selanjutnya untuk dapat tipe data number, maka gunakan n. Untuk tabel maka t, row maka r, date maka d, dan boolean maka b. Nah, ini merupakan sintaksnya untuk penamaan variabel, yaitu fname. Berarti variabel untuk fname ini merupakan tipe data untuk varchar, sedangkan employee ID dia menggunakan n di sini, yang berarti dia menggunakan tipe data number dan selanjutnya. Nah, selanjutnya deklarasi variabel. Nah, pendeklarasian variabel diakhiri dengan titik koma seperti pemrograman pada Java. Nah, pada PL/SQL terdapat percent type yang berguna untuk mendeklarasikan variabel dengan tipe data yang ingin dikaitkan pada data sebelumnya. Nah, di sini ada contohnya, yaitu ini visal employees salary percent type. Nah, maksudnya ini adalah variabel salary ini menyamakan tipe datanya dengan tipe data salary yang ada pada tabel employees. Dan selanjutnya untuk vname dan juga vzakat. Nah, selanjutnya yaitu penugasan variabel. Nah, dalam PL/SQL untuk menetapkan nilai atau variabel ke dalam variabel bisa menggunakan operator penugasan, yaitu titik 2 sama dengan. Nah, ini merupakan sintaksnya. Nah, selanjutnya itu menginisialisasi variabel. Nah, dalam pendeklarasian variabel, kita dapat menginisialisasikan variabel dengan menggunakan variabel assignment. Nah, jika kita mendeklarasikan variabel dan nilainya tidak diinisialisasi, maka nilainya adalah 0. Nah, perlu diingat bahwa kita tidak dapat menggunakan operator logika sama dengan atau kecil besar dari pada 0. Kita harus menggunakan is null atau not null untuk menguji nilai 0 itu sendiri. Saja kita demoin. Nah, di sini saya telah membuat variabel na dengan tipe data number dengan panjangnya adalah 2 dan saya inisialisasi dengan angka 5. Selanjutnya nb dengan tipe data number dan saya inisialisasi dengan angka 2. Selanjutnya nc dengan tipe data yang sama pada na, dia menggunakan ini na percent type. Nah, percent type ini tadi adalah yang untuk merujuk tipe data yang sama pada variabel sebelumnya, itu variabel yang dirujuk gitu. Nah, selanjutnya ini saya gunakan operator assignment ini titik 2 sama dengan untuk ini juga perpangkatan na pangkat nb. Selanjutnya kita langsung demo ini. Login ke SQL Plus-nya. Selanjutnya saya menggunakan skema HR saja. Masukkan password. Nah, kita buat set server output untuk mengeluarkan output dari sintaks yang telah kita buat. Selanjutnya kita panggil saja sintaks yang mau kita outputkan. Nah, hasilnya adalah 25 nih dia. Nah, terbukti ya bahwa na pangkat nb yaitu 5 pangkat 2 hasilnya adalah 25. Nah, selanjutnya kita ke materi lagi, yaitu tentang penerapan SQL pada PL/SQL. Nah, beberapa fungsi atau perintah pada SQL dapat diterapkan juga pada PL/SQL. Nah, seperti perintah DDL atau DML
Namun fungsi ini dibatasi, yaitu hanya boleh digunakan untuk karakter baris tunggal, nomor baris tunggal, tanggal, konversi tipe data. Nah, tidak dapat dalam pernyataan prosedural seperti di kode dan fungsi grup, yaitu average, minimal, atau maksimum. Nah, digunakan hanya dalam pernyataan SQL. Nah, fungsi SQL sendiri membantu kita untuk memanipulasi data seperti data karakter, nomor, tanggal, konversi, dan lain-lain. Langsung saja kita demoin. Saya sudah membuat kodenya. Nah, di sini kita menggunakan tipe data, kita menggunakan variabel visal, vname, dan vzakat. Nah, selanjutnya kita menggunakan tipe data yang kita samakan dengan tipe data salary pada tabel employees. Begitupun yang lainnya. Selanjutnya kita menggunakan ini. Nah, tadi kan katanya penerapan SQL pada PL/SQL. Nah, ini dia maksudnya, yaitu penggunaan select ini yang merupakan perintah dari DDL sendiri. Nah, sama aja kayak sebelumnya pada SQL, yaitu select apa yang mau ditampilin, yaitu saya akan menampilkan salary dan first name dari ini, berujuk pada ini namanya variabel yang telah kita buat, yaitu dari visal dan vname. Selanjutnya yang didapat dari tabel employees dan dibatasi dengan employees ID sama dengan 108. Nah, selanjutnya kita menggunakan vzakat dan ini rumusnya, rumus zakatnya yaitu 2,5% dari gaji yang diterima. Nah, outputnya yaitu gaji sendiri. Selanjutnya adalah nama, gaji, dan zakat yang dikeluarkan. Nah, langsung saja kita demoin. Nah, kan tadi udah langsung server output on, maka langsung saja kita lanjutkan ke contoh 2. Nah, ini tadi adalah outputnya, yaitu gaji Nancy. Nancy ini adalah nama orang yang dengan employee ID 108. Selanjutnya adalah 12.008 ini adalah gaji yang diterimanya, dan zakat yang dikeluarkan adalah 300,2. Nah, ini tadi sudah dihitung menggunakan rumus 2,5% dari gajinya. Nah, lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang conditional control, yaitu if dan case. Nah, kondisi if adalah ekspresi dengan true or false, nilai yang digunakan untuk membuat keputusan. Nah, struktur PL/SQL if mirip dengan struktur pernyataan if dalam bahasa prosedural lain. Nah, sintaksnya yaitu if, nah selanjutnya conditionnya, lalu if kondisinya, dan jika kondisi ini terpenuhi maka lakukan statementnya. Nah, jika kondisi yang tidak terpenuhi maka lanjut ke else if kondisinya, maka lanjut, dan jika kondisi else if-nya terpenuhi maka outputnya pada statement ini. Nah, jika keduanya tidak terpenuhi maka else ini. Nah, langsung saja kita demoin. Nah, if ini merupakan percabangannya. Demoin tentang if-nya. Nah, ini tentang if. Nah, kita deklarasikan dulu, yaitu nilainya. Kita menggunakan variabel vNilai dengan menampung tipe data number, yaitu ada 82. Ini kita isi langsung, inisialisasi langsung nilai untuk variabelnya. Selanjutnya, nah ini dia, kita gunakan sintaksnya. If jika kondisinya vNilai besar sama dengan 80, maka hasil atau output yang dihasilkan adalah nilainya adalah A. Nah, jika yang ini tidak terpenuhi maka lanjut ke kondisi else if, yaitu vNilai besar sama dengan 70 dan vNilai kecil dari 80. Nah, maka output yang dikeluarkan dari kondisi else if ini adalah B. Nah, jika ini selanjutnya kita ke kondisi else. Nah, berarti else ini adalah ketika kondisi di if dan else if tidak terpenuhi, maka else-nya akan menghasilkan nilai C.
Langsung saja kita demoin, kita panggil, yaitu contoh 3. Nah, nilainya adalah A, karena tadi kan kita udah simpen nilai untuk vinilanya yaitu 82. Nah, 82 ini adalah kondisi saat nilai besar sama dengan 80, maka hasilnya atau output yang dikeluarkan adalah A. Nah, selanjutnya kita ke case. Nah, case ini merupakan percabangan juga, tapi dia juga percabangan, namun dalam apanya dia ada perulangan juga gitu. Enggak gitu sih, percabangan aja. Nah, case ini ada dua, yaitu case statement dan case expression. Nah, untuk case statement yaitu dianya itu case ini diletak saat diletak di luar. Selanjutnya baru kita gunakan statement untuk kondisi case-nya, yaitu ketika dianya nilainya besar 80 maka nilainya adalah A, dan saat nilainya besar sama dengan 70 maka nilainya C, dan saat nilai A dan B ini tidak terpenuhi maka hasilnya adalah C, dan selanjutnya ditutup dengan end case nih. Nah, sedangkan pada case expression kita lihat tuh perbedaannya, bahwa variabel ditulis terlebih dahulu di depan case, sedangkan ini tadi kan case dulu baru dianya kondisi-kondisinya kan. Nah, kalau di expression dianya variabel dulu yang ditulis baru masuk ke statement atau output yang akan dihasilkan dari nilai variabel yang telah dibuat nih. Nah, langsung saja kita demoin untuk case. Nah, sebelumnya kita gunakan yang case statement dulu. Ini kita pakai dulu. Nah, ini merupakan case statement. Ini dia kan case-nya dia taruh di luar. Selanjutnya dia mengapakan kondisinya statement yang akan dihasilkan dari case nih. Dan selanjutnya dia memanggil variabel vinilai yang dari sini, dan maka hasil dari ininya adalah ini gitu, vinilai huruf nih. Saja kita demoin contoh 4. Nah, nilainya adalah A, karena kan tadi emangnya kita buatkan tadi ini inisiasi nilainya untuk vinilai adalah 82, maka dia langsung mengeksekusi yang nilainya bisa sama dengan 80 dan hasilnya adalah A. Nah, selanjutnya kita gunain yang case expression. Nah, hasilnya bakalan tetap sama, cuma beda di sintaksnya doang. Kita komen dulu biar dianya enggak ikut tereksekusi. Ketawa saja lah ya. Nah, ini dah. Kalau dianya case expression, dia ininya variabelnya dipanggil terlebih dahulu, selanjutnya diinikan, baru kita masukkan sintaks case-nya. Ini tetap sama aja, cuma dia tadi kan kalau yang sebelumnya dianya itu nilai hurufnya ini dipanggil lagi di sini kan, when vinilai 80 besar sama dengan 80, dan maka vinilai hurufnya adalah A gitu. Nah, kalau ini dianya kondisi untuk hasilnya kondisi untuk hasilnya dia diletak di awal dulu di depan case, baru masukkan kondisi-kondisi yang harus dipenuhi gitu. Ini hasilnya bakalan tetap sama aja. Tetap nilai A, karena kan ini 82. Coba kita ganti ya, sama dengan 70 misalnya, pas aja 70. Nah, nilainya dia B. Tetap aja sama bakalan cara kerjanya, cuman tetap aja hasilnya sama, cuman cara kerjanya aja yang beda, dan sintaksnya juga sedikit beda. Selanjutnya kita ke
materi. Yang terakhir yaitu tentang basic loop. Nah, bentuk paling sederhana dari pernyataan loop adalah dasar loop atau basic loop yang menyertakan urutan pernyataan antara kunci loop dan end loop. Setiap kali eksekusi mencapai end loop, perulangan diteruskan ke kondisi yang sesuai dengan pernyataan loop itu sendiri. Nah, sebuah basic loop memungkinkan eksekusi pernyataannya setidaknya sekali, bahkan jika kondisi exit sudah terpenuhi. Nah, tanpa pernyataan exit, loop tidak akan pernah berakhir. Artinya sintaks itu akan berjalan terus membentuk sebuah lingkaran tanpa berhenti. Langsung saja kita ke demonya tentang ini basic loop. Ini tutup aja. Nah, ini dia basic loop. Counternya adalah kita langsung aja nih kan, variabelnya number 2 dimulai dari angka 0. Selanjutnya dimulai loopnya, ini dia loop, harus ada loop, selanjutnya end loop, selanjutnya ada exit juga, yaitu untuk mengakhiri perulangan itu berulang gitu. Langsung saja ini dia contoh sederhananya. Ini tadi kita hapus saja dulu. Nah, ini dia merupakan sintaks sederhananya, yaitu dia cuma mendeklarasikan counternya sama dengan 0. Selanjutnya yaitu ininya output yang akan dihasilkan. Selanjutnya ini dia adalah kondisinya, kondisi perulangannya, yaitu di counternya ditambah dengan 1. Jadi setelah dia menambah dengan 1 dan menghasilkan ada hasilnya, hasil tersebut akan ditambah 1 lagi di perulangan selanjutnya. Nah, harus ada exit ini tadi ya, untuk menghentikan dia saat di counternya besar dari 6. Itu saja kita demoin. Hello dari 0 dimulai, hello 0, baru 0 tambah 1 berarti hello 1, baru 1 tambah 1 hello 2, selanjutnya sampai dia di counternya ini adalah 6, besar dari 6, maka dia sama dengan ada 7 kali perulangan, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 7 kali perulangan dari perulangan tadi. Nah, baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dengan mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dalam penjelasan tadi. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.